Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi saya yaitu Akuntansi Syariah, kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu pengertian warga negara. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain yaitu maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI. Kedua yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk timi dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan kemudian yaitu ada kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi tersebut? Yaitu kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau hak sosial. Di samping hak pribadi juga, seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Bagian ketiga yaitu ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan hak warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J yang berbunyi yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak memilih dan hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan hak yang lain-lain. Dan yang ketiga itu ada hak asasi sosial dan kebudayaan. Hak asasi sosial dan kebudayaan yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan. Dan yang keempat ada hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan. Yang kelima yaitu ada hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi. Yang keenam yaitu ada hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu baik itu dalam hukum maupun kepemerintahan. Dan di sini juga yaitu ada kewajiban warga negara. Peraturan kewajiban warga negara diatur dalam UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30 yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Dan juga pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir? Yang pertama yaitu ada Hobbes dan John Locke, yaitu masyarakat yang mendahului dan menciptakan sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua yaitu Anthony Gramsci, yaitu dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Baik itu untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara
harus sama-sama memiliki hak dan kewajiban, dan kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Yang ketiga yaitu ada pendapat dari Anthony Giddens, yaitu menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Perkembangan HAM di Indonesia pada 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal, seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Dan pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Dan pada tahun 1966 sampai 1970-an muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia tersebut.